Baiklah, Ibu sekarang akan menerangkan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berupa permohonan yang ditujukan kepada suatu instansi atau lembaga. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi resmi. Kenapa disebut surat pribadi? Karena surat lamaran pekerjaan itu ditulis oleh seseorang. Kenapa disebut surat resmi? Karena surat lamaran pekerjaan itu dibuat dengan aturan-aturan resmi yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Adapun struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada tempat tanggal pembuatan surat. Yang kedua, ada lampiran. Yang ketiga, ada perihal. Yang keempat, ada alamat surat. Yang kelima, ada salam pembuka. Yang keenam, ada isi. Adapun yang termasuk isi, yang pertama ada alinea pembuka. Kemudian ada isi atau inti, yaitu berupa identitas dan dokumen-dokumen yang dilampirkan. Kemudian nomor 3 ada kalimat penutup. Nah, struktur surat lamaran pekerjaan yang berikutnya yaitu salam penutup dan nama dan tanda tangan pembuat surat. Baiklah, yang pertama yaitu tanggal surat. Seperti di bagian sini, biasanya penulisan tanggal surat ditulis di sebelah kanan paling atas. Dimulai dengan penulisan tempat atau kota pembuat surat, ditulis huruf kapital awalnya saja tanpa disingkat. Misalnya Garut. Setelah itu diikuti tanda baca koma. Kemudian tanggal ditulis dengan angka, diikuti dengan bulan, ditulis dengan huruf, tidak boleh disingkat dan tidak boleh ditulis dengan angka. Ya, seperti Garut, 29 Juli. Nah, kemudian diakhiri dengan tahun. Tahun tidak boleh disingkat, misalkan 22, tetapi harus ditulis lengkap 2022 dan tidak diperkenankan diberi tanda baca apapun, baik titik maupun koma. Kemudian struktur surat lamaran yang kedua yaitu lampiran. Apa itu lampiran? Lampiran itu sesuatu yang diikut sertakan di dalam surat. Contohnya, jumlah dokumen yang diikut sertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Contoh di sini ada 4 yang diikut sertakan, yaitu riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, foto ukuran 3x4. Nah, yang 4 ini ditulis di lampiran, ditulis 4 lembar. Kata lampiran ditulis lengkap, ditulis huruf kapital awal katanya saja, tidak boleh disingkat lam. Kemudian diakhiri dengan titik 2. Kemudian diikut sertakan dokumen yaitu jumlah 4 lembar, ditulis huruf kapital awal katanya saja. Kemudian struktur surat lamaran pekerjaan yang berikutnya yaitu perihal atau hal. Perihal artinya judul surat. Nah, ini kan judul suratnya lamaran pekerjaan atau permohonan menjadi karyawan. Nah, ditulis di sini perihal, ditulis di bawah lampiran sejajar titik 2. Kemudian maksudnya kita membuat surat itu untuk apa? Yaitu untuk permohonan menjadi karyawan atau boleh lamaran pekerjaan. Kemudian setelah itu alamat surat. Alamat surat berarti alamat instansi yang kita tuju. Ya, jadi nama instansi yang kita tuju ditulis dengan alamat yang lengkap.
Misalkan di sini kita mau melamar ke PT Mulia Jaya. Nah, yang terhormat tidak usah memakai kepada, langsung yang terhormat ditulis disingkat huruf kapital Y-nya saja. Kemudian diberi tanda titik. Nah, setelah itu baru ditulis Kepala Personalia PT Mulia Jaya. Pasti akan bertanya, kenapa tidak memakai kata Bapak? Karena kalau mau memakai kata Bapak harus diikuti dengan nama orang. Ya, misalkan Bapak Gunawan, tidak usah gelar itu dicantumkan. Kemudian, nah setelah itu alamat lengkap sebuah instansi atau perusahaan itu ya harus ditulis lengkap. Itu jalan, kata jalan tidak boleh disingkat, baik JLN atau JR, tapi ditulis lengkap dengan ditulis huruf kapital awal katanya saja. Itu misalkan Jalan Rahadi Usman 12 Pontianak. Kata jalan ditulis huruf kapital awal katanya saja. Kemudian ya kata nomor tidak usah ditulis nomor. Karena apa? Ya, angka 12 juga sudah menunjukkan nomor. Kemudian diberi tanda baca. Nah, kemudian ini alamatnya atau tempatnya yaitu Pontianak. Kemudian setelah itu struktur yang berikutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka biasanya menggunakan kata dengan hormat. Karena kata dengan hormat itu umum atau lazim digunakan. Kenapa misalkan tidak menggunakan kata Assalamualaikum? Ya, itu bukan tidak boleh. Karena apa? Kita kan tidak tahu yang dituju itu pimpinannya itu muslim atau non muslim. Ya, kita niatnya baik misalkan menggunakan kata Assalamualaikum. Tetapi kalau yang pimpinannya non muslim ya merasa tersinggung mungkin ya. Makanya menggunakan kata dengan hormat. Dengan hormat ditulis lengkap, tapi huruf kapital awal katanya saja hanya kata dengan. D ya H-nya huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan tanda koma. Kemudian ada isi. Di dalam isi itu ada kalimat pembuka. Di dalam surat lamaran pekerjaan kalimat pembukanya itu misalkan berdasarkan iklan. Karena kita apa? Kita harus mencantumkan ya bahwa lowongan pekerjaan itu ya dari mana asalnya. Ya, misalkan dari orang lain atau dari teman atau dari iklan, misalkan dari surat kabar mana. Nah, makanya harus dicantumkan nama surat kabarnya. Misalkan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Kompas ya, koma, tanggalnya harus disebutkan. Misalkan tanggal 22 Juli 2022 PT Mulia Jaya membutuhkan 5 orang karyawan dalam bidang pemasaran. Sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut, dengan ini saya. Maka nah kita harus menuliskan identitas secara singkat. Misalkan namanya siapa, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat. Nah, penulisan surat lamaran pekerjaan itu harus berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Mana yang harus ditulis kapital dan mana yang tidak usah ditulis kapital. Ya, kata nama ditulis huruf kecil, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat. Ya, kenapa kecil? Karena di sini ada tanda baca titik 2. Ya. Misalkan dengan ini saya titik 2, dianggap ini kalimat belum selesai, maka namanya huruf kecil. Nah, tempat biasanya kita sering melihat tempat garis miring. Ya. Kalau tempat garis miring berarti di sini Garut garis miring 25 Agustus 1995, artinya Garut atau bukan Garut ya, koma misalkan. Kemudian pendidikan itu yang dicantumkan apabila pendidikan yang paling akhir ya. Kemudian ada alamat kita. Alamat kita harus jelas ya, karena misalkan kalau ada balasan mungkin tidak akan tersasar surat itu. Kemudian setelah itu nah kita baru ya
mengutarakan. Jadi kita itu mau melamar di bidang apa, dituliskan di sini. Misalkan mengajukan permohonan ya untuk menjadi karyawan di bidang pemasaran. Kemudian, adapun kualifikasi yang saya miliki sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan. Jadi masing-masing kalau misalkan kalimat pembuka harus huruf kapital. Nah, kenapa ini yang dilampirkan huruf kecil? Karena ini titik 2 sama dengan yang di atas biodata. Makanya 1 ya, tidak usah menggunakan kata titik. Kan ada ya sini titik saja ya, tidak ada di ejaan yang disempurnakan. Tetapi harus oleh angka atau huruf, misalkan A. Misalkan riwayat hidup 1 lembar. Ya. Kan kadang misalkan ada riwayat hidup saja, itu tidak ditentukan berapa lembar. Ya, supaya kita tidak bingung, maka harus ditentukan. Misalkan riwayat hidup 1 lembar titik koma. Nah, kenapa titik koma? Karena ini masih perincian. Jadi kalimat ini belum selesai. Kemudian fotokopi ijazah. Nah, penulisan fotokopi biasanya anak-anak itu fotocopai. Nah, itu masih serapan dari bahasa Inggris ya. Oleh pakar bahasa di KBBI maka dijadikan baku menjadi penulisannya fotokopi ya. Foto artinya gambar, kopi artinya salinan. Kemudian ijazah ya, ditulisnya bukan ijazah, ijazah ya. Dan tansib nilai harus ditentukan berapa lembar. Itu 2 lembar sama titik koma. Kemudian fotokopi KTP 2 lembar ya, titik koma, dan foto ukuran 3x4 cm 2 buah. Baru di sini diberi tanda titik. Kemudian di dalam isi juga ada kalimat penutup. Kalimat penutup itu biasanya berupa harapan ya, atau ucapan terima kasih. Misalkan begini ya. Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Saya berharap Bapak atau Ibu berkenan menerima saya ya. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Jadi setiap kata itu jangan berlebih-lebihan ya, jangan kita mengemis-ngemis ya. Seperti begini, atas perhatian Bapak atau Ibu saya menghaturkan. Kalau menghaturkan itu termasuk bahasa daerah, makanya kurang baku atau tidak baku. Kemudian di dalam struktur surat lamaran pekerjaan ya, yaitu nomor 8 itu hormat saya atau salam penutup. Penulisannya sama dengan salam pembuka, yaitu penulisan huruf kapitalnya hanya di hormat saja, yaitu H ya. Kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Ya. Kemudian nama lengkap si pembuat surat ya. Nama pembuat surat tidak boleh pakai kurung atau garis bawah, tapi harus ya seperti ini ya. Nah, begitulah yaitu tentang surat lamaran pekerjaan ya. Sebagai kesimpulan bahwa struktur surat lamaran pekerjaan itu ada yang tanggal surat, kemudian ada lampiran, ada perihal, ada alamat surat, ada salam pembuka, ada isi surat, kemudian ada kalimat penutup, ada salam penutup, dan nama ya pembuat surat itu sendiri ya. Nah, kemudian surat lamaran pekerjaan itu termasuk teks eksposisi ya. Di teks eksposisi itu ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang. Yang mana yang dimaksud dengan tesis? Tesis itu pembuka surat. Di sini salam pembuka, isi identitas. Kemudian ada argumentasi. Argumentasi itu adalah dokumen-dokumen yang dilampirkan, yaitu ini lampiran. Kemudian ada penegasan ulang. Penegasan ulang termasuk ya kalimat penutup dan kesimpulan. Nah, sampai di situ yaitu materi tentang surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.